Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Sudrajat SPD MPD serta Ibu Premanesa Inayati Azizah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebudayaan Islam dan Kolonial. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Angga Rangga Prabowo Wijaksono dengan 3 digit NIM terakhir 026. Saya Miladria Besari dengan digit NIM terakhir 013. Saya Alifia Zahratul Arifah dengan 3 digit NIM terakhir 020. Saya Liana Eka Nurfaiza dengan 3 digit NIM terakhir 018. Baik, langsung saja ke pemaparan materi. Membicarakan mengenai status sosial tentu tak lepas dengan istilah kelas. Stan maupun kelas sama-sama mencerminkan suatu jenjang pengaruh di mana makin tinggi kedudukan, maka makin tinggi pengaruhnya. Makin besar hak dan privilege yang dimiliki. Marx berpendapat bahwa saluran bertindak yang vital yang digunakan oleh kelas yang berkuasa adalah alat produksi. Dalam hal ini, alat produksi sudah mencapai tahap sempurna, di mana alat produksi ini tidak dikuasai oleh orang yang ekonominya lemah. Jika penguasaan alat produksi ini belum sempurna, maka saluran bertindak yang dapat diambil adalah penguasaan pemasaran. Kelas yang dapat menguasai pemasaran kebutuhan pokok dari masyarakat dapat memaksakan kehendak mereka. Adanya kelas pemasaran, maka ada pula kelas konsumen, di mana kelas ini dapat dikendalikan oleh kelas pemasaran karena pemutusan kehendak kebutuhan mereka berada di tangan kelas pemasaran. Dalam hal ini, kelas pemasaran mengatur harga dari kebutuhan kelas konsumen. Kemudian kita beralih ke Jawa, di mana perebutan kelas pemasaran terjadi pada masa kekuasaan Majapahit, di mana pegawai negara dan para pujangga tidak diperbolehkan melakukan perdagangan sendiri. Namun dari tanah dan jajannya dibungut upeti atau pajak. Ketika Majapahit mengalami kemunduran, maka pemasaran dikuasai oleh para bupati dan tidak menghiraukan lagi kekuasaan Majapahit. Kebanyakan pemberontakan bupati ini dilakukan oleh kota-kota yang berada di pesisir Jawa. Dengan penguasaan salah satu komoditi pemasaran yaitu cengkeh dan pala yang bersaing dengan kedatangan Portugis. Menurut Van Leur, untuk menghadapi Majapahit dan Portugis, maka para bupati pesisiran ini memeluk agama Islam. Beberapa sarjana kala itu menyatakan bahwa para bupati pesisiran ini memiliki kekuasaan, kekayaan, bala tentara, serta monopoli perdagangan bahan pokok dari dan ke Indonesia Timur serta Malaka. Dengan adanya pemberontakan ini, terjadi mobilitas vertikal oleh raja-raja pesisir. Dalam mobilitas tersebut, mereka masih memiliki suatu keraguan terhadap nilai dan norma dari agama mereka terdahulu, yaitu Hindu. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk mencari suatu nilai dan norma yang lebih sesuai, dan mereka memutuskan untuk memeluk agama Islam yang lebih sesuai. Kemudian kita beralih ke kedatangan VOC yang mengakibatkan seluruh kelas pemasaran di Jawa dihapus dan pemasarannya dikuasai seluruhnya oleh Belanda, sedangkan pemasaran perantara diserahkan oleh orang-orang timur yang didominasi oleh bangsa Tionghoa. Di wilayah yang mana kekuasaan Belanda belum secara intensif masuk, masih terdapat sisa-sisa kelas pemasaran Jawa. Dengan dihapusnya kelas pemasaran ini, maka juga kekuasaan raja-raja Jawa, karena yang kelas pemasarannya dihapus menjadi tulang punggung dari suatu kekuasaan raja. Penghapusan ini dimulai sejak zaman Amangkurat I, di mana bupati-bupati daerah dipandang mencurigakan dikumpulkan di keraton. Kemudian di daerah-daerah tersebut ditempatkan orang dari pusat atau dalam kurung Belanda. Mereka berbuat sewenang-wenang karena mereka merupakan suatu orang asing. Kemudian hal ini juga melatar belakangi peregangan hubungan antara keraton dan desa. Kemudian kita beralih ke masyarakat pedesaan, di mana mereka mengalami kemunduran khususnya setelah tahun 1830. Rakyat tidak memiliki waktu untuk mengerjakan tanahnya karena harus memenuhi tanam paksa dari kolonial. Untuk mengerjakan tanahnya sendiri saja diperlukan paksaan seperti adanya surat Bupati Limbangan atau Garut kepada Juta atau Wedana
bertanggal 7 Januari 1848 yang berisi perintah kepada Juta agar berkeliling di sawah desa dan memberikan hukuman kepada orang yang belum mengerjakan tanahnya. Adanya tanam paksa kemudian dirombak menjadi land rent atau sewa tanah, membuka peluang bagi pengusaha asing untuk menyewa tanah di Indonesia, yang mendorong juga masuknya politik liberal di Indonesia. Namun dalam praktiknya berbeda dengan apa yang telah disepakati oleh peraturan tersebut. Politik liberal ini berakibat pada kemunduran kesejahteraan masyarakat, khususnya pedesaan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena terdapat beberapa pernyataan yang diungkapkan oleh ahli Belanda yang termuat dalam majalah menyatakan bahwa orang pribumi itu tidak bisa mengalokasikan keuangannya, sehingga mereka mengalami kemunduran. Kemudian kita beralih ke masyarakat perkotaan, di mana di perkotaan ini dibuka fasilitas seperti sekolah untuk mencetak pegawai rendahan dalam kedinasan yang baru. Anggota yang diambil berasal dari kelas konsumen yang berada di kota. Dengan adanya hal ini membuka peluang bagi kelas konsumen untuk melakukan mobilitas sosial secara vertikal. Selain itu, ketika sudah menjadi pegawai, orang tersebut akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik daripada semula. Makanya mobilitas ini mengancam posisi dari priai atau yang dimaksudkan dalam hal ini adalah golongan bangsawan yang sebelumnya mereka berada di tingkat yang lebih tinggi. Hal ini juga berkaitan dengan pemahaman para priai mengenai adat, yang mana orang yang bukan bangsawan menduduki posisi tinggi dalam pemerintahan itu dianggap kurang bagus. Ketika kemudian kita beralih ke keadaan awal pada abad 20. Terjadi perubahan mobilitas vertikal pada pegawai yang didorong dengan adanya sekolah, seperti yang saya ungkapkan tadi. Namun dalam sistem sekolah sendiri terdapat diskriminasi antar golongan seperti sekolah dasar angka 1 yang hakikatnya disediakan untuk golongan bangsawan, kepala-kepala daerah, dan orang yang ditanggung oleh golongan ini. Namun dikarenakan jumlah yang terbatas, maka diambillah golongan di bawahnya seperti gelar Raden dan Mas. Selain itu, pada tahun 1910, terdapat peraturan yang membebaskan bahwa orang Tionghoa dalam melakukan pergerakan untuk mendorong perdagangan. Kemudian tahun 1911 sampai 1912, saat terjadi revolusi Tiongkok sebagai republik baru. Namun hal ini tidak diakui oleh Belanda sehingga berujung ke konflik. Dengan adanya revolusi ini mendorong orang Tionghoa bersikap demonstratif. Dan karena mereka menguasai kelas pemasaran menengah, mereka dapat mempermainkan harga konsumen. Sebagai contoh kita ambil perusahaan batik, di mana mereka harus membeli dari pedagang Tionghoa yang merupakan kelas pemasaran menengah. Golongan Tionghoa dapat memenuhi harga yang harus dibayarkan. Jika harga yang dibayarkan tinggi, maka harga batik juga tinggi. Di sisi lain, Tionghoa juga membuka usaha batik dan dengan bahan baku yang lebih murah, sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah juga daripada pengusaha lokal. Hal ini menimbulkan suatu gejolak dalam persaingan pemasaran, yang kemudian dibentuklah Sarekat Dagang Islam atau SDI. Mereka menggerakkan aksi kepada orang Tionghoa. Kemudian hal ini juga mendapatkan dukungan dari masyarakat, karena pada saat itu mereka juga merasa demikian. Jadi, pada masa kolonial di Indonesia, sistem status sosial mengalami perubahan yang sangat signifikan. Penjajahan Belanda memperkenalkan sistem stratifikasi rasial, yang mana menempatkan orang Eropa di urutan teratas, pedagang Cina dan Arab, dan terakhir penduduk asli. Hierarki ini ditegakkan melalui kebijakan diskriminatif dan terbatasnya peluang mobilitas ke atas. Namun, ketika gerakan nasionalis mendapat momentumnya, tatanan sosial yang kaku mulai ditentang, yang pada akhirnya berujung pada terbongkarnya pemerintahan kolonial di Indonesia. Pola hubungan kerja sangat signifikan dan menciptakan dinamika yang berdampak pada struktur sosial dan ekonomi.
Beberapa dampak kunci termasuk eksploitasi sumber daya pada masa imperialisme. Penjajah Belanda memanfaatkan sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran. Ini mencakup pengusahaan tanaman komoditas seperti kopi, teh, dan rempah-rempah yang seringkali dikelola dengan menggunakan sistem tanah paksa, penindasan tenaga kerja, sistem tanah paksa atau kultur stelsel, dan pemberlakuan tanah sewa menyebabkan penindasan terhadap tenaga kerja di pribumi. Para petani dipaksa untuk bekerja di perkebunan dengan upah rendah atau membayar pajak tanah yang tinggi. Perubahan struktur pekerjaan, imperialisme memicu perubahan struktur pekerjaan dengan pendorong utama di sektor pertanian dan perkebunan. Banyak penduduk Indonesia yang sebelumnya bekerja sebagai petani swasta menjadi pekerja perkebunan di bawah kendali kolonial. Pembentukan kelas pekerja pada masa imperialisme terjadi pada kelas pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan penjajah. Kelas pekerja ini seringkali menghadapi kondisi kerja yang keras dan gaji yang minim. Dinamika kesenjangan ekonomi, imperialisme memperdalam kesenjangan ekonomi antar pribumi dan penjajah. Penduduk pribumi menjadi korban eksploitasi ekonomi, sedangkan elit kolonial dan kelompok etnis tertentu mendapat manfaat ekonomi yang besar. Pengaruh pada sistem pendidikan di bawah kekuasaan penjajah Belanda cenderung menciptakan divisi sosial dan ekonomi yang berbasis pada etnis. Ini mempengaruhi peluang pekerjaan dan akses terhadap pendidikan. Pemberontakan dan perlawanan, dampak imperialisme di bidang hubungan kerja menciptakan ketidakpuasan dan pemberontakan. Perlawanan pekerja dan petani terhadap kondisi kerja yang tidak adil sering muncul sebagai respon terhadap imperialisme. Dengan demikian, imperialisme di Indonesia memainkan peran kunci dalam membentuk pola hubungan kerja yang terfokus pada eksploitasi sumber daya, penindasan pekerja, dan pembentukan struktur ekonomi yang tidak merata. Dapat disimpulkan dari dampak-dampak itu memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Politik pada dasarnya erat kaitannya dengan kekuasaan atau power. Politik merupakan sarana untuk memaksakan kehendak suatu pihak kepada pihak lain dengan cara-cara tertentu. Seseorang yang berpolitik, orientasinya adalah memperoleh kekuasaan. Logikanya, setelah berkuasa dengan kekuasaan yang dimiliki, maka ia akan menanamkan pengaruhnya kepada orang lain. Kolonialisme dan sentralisasi pada masa kolonial. Belanda memperkenalkan sistem birokrasi yang bersifat sentralistik dengan tujuan memperkuat kekuasaan kolonial dan mempertahankan kontrol atas wilayah jajahannya. Sentralisasi kekuasaan ini tercermin dalam struktur birokrasi yang ditandai dengan puncak kekuasaan dipegang oleh gubernur jenderal. Gubernur jenderal Belanda memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur wilayah jajahan dan struktur pemerintahan di tingkat lokal. Juga disusun secara hierarki atau bertingkat dengan pejabat Belanda yang menduduki posisi kunci. Ini menciptakan hierarki yang kuat, di mana otoritas pusat, terutama gubernur jenderal, memiliki kendali atas segala aspek urusan di wilayah jajahan. Selanjutnya adalah dominasi etnik Belanda dalam birokrasi. Sistem birokrasi kolonial ditandai oleh dominasi etnik Belanda dalam posisi kunci birokrasi. Para pejabat, pemerintah, dan birokrat utama kebanyakan berasal dari Belanda, sedangkan penduduk pribumi memiliki peran yang terbatas. Pemisahan antara pejabat Belanda dan pegawai pribumi tercermin dalam dualisme sistem administrasi, di mana pegawai pribumi dipekerjakan untuk melaksanakan kebijakan Belanda tanpa memiliki kendali signifikan atas pengambilan keputusan. Penggunaan pemerintah untuk tujuan eksploitatif selama periode kolonial. Pemerintahan Belanda menggunakan sistem birokrasi untuk mencapai tujuan eksploratif. Administrasi kolonial digunakan untuk memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam dan ekonomi.
dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan raya dan rel kereta api yang lebih diutamakan daripada pengembangan sektor non-fisik seperti pendidikan dan kesehatan. Pelayanan publik pada masa itu cenderung bersifat privat dan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya pribumi, yang mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pelayanan tersebut. Pola politisasi birokrasi pada masa kolonial. Pola politisasi birokrasi di Indonesia tercermin dalam pengangkatan pejabat pribumi, khususnya bupati, yang dilakukan tanpa kriteria yang jelas. Para pejabat ini berasal dari kalangan priayi yang merupakan golongan bangsawan Jawa. Proses pengangkatan pejabat tidak didasarkan pada kualifikasi atau kemampuan administratif, melainkan lebih dipengaruhi oleh keterkaitan politis dan loyalitas terhadap pemerintah kolonial Belanda. Orientasi birokrasi pada masa itu cenderung lebih condong kepada pemerintahan penjajah daripada pelayanan kepada masyarakat sendiri. Para pejabat pribumi yang diangkat seringkali diharapkan untuk menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah kolonial, memastikan bahwa kebijakan-kebijakan kolonial dapat diterapkan dengan lancar di tingkat lokal. Hal ini menciptakan situasi di mana para pejabat birokrasi pribumi, meskipun berasal dari kalangan pribumi, mereka lebih berpihak kepada kepentingan penjajah ketimbang kepentingan rakyat pribumi sendiri. Proses politisasi ini berdampak pada ketidaksetaraan dan kesenjangan dalam pelayanan publik kepada masyarakat pribumi, sebagai akibat dari orientasi birokrasi yang lebih mengutamakan kebijakan penjajah. Pelayanan publik seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat pribumi. Ketidaksetaraan tersebut dapat tercermin dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih diutamakan di daerah-daerah yang mendukung kepentingan kolonial, sedangkan daerah lain dapat diabaikan. Dengan demikian, pola politisasi birokrasi pada masa kolonial merupakan salah satu faktor yang menyumbang pada kondisi ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial di Indonesia pada periode tersebut. Perubahan ini menjadi bagian dari latar belakang sejarah yang membentuk dinamika birokrasi dan sistem pemerintahan di Indonesia hingga masa kemerdekaan. Dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia terhadap modernisasi sangatlah kompleks dan beragam. Periode kolonialisme Belanda selama hampir 3 abad telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Belanda memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri, memonopoli perdagangan rempah-rempah, dan mengembangkan tanaman komoditas seperti kopi dan tebu. Secara ekonomi, kolonialisme Belanda menciptakan struktur ekonomi yang tidak merata, dengan banyaknya eksploitasi sumber daya alam yang memberikan keuntungan kepada pihak kolonial, sementara masyarakat pribumi mengalami penindasan dan kemiskinan. Tanam paksa yang memaksa petani untuk menanam tanaman komoditas tertentu juga berdampak besar terhadap struktur sosial dan ekonomi. Dalam hal pendidikan, kolonialisme Belanda mendidik sebagian kecil orang pribumi di tingkat yang lebih tinggi, tetapi pendidikan tersebut lebih bersifat selektif dan terbatas. Hal ini menciptakan kesenjangan pengetahuan dan keterampilan antara kelompok elit pribumi yang mendapat pendidikan dengan kelompok masyarakat yang tidak mendapat kesempatan serupa. Dari segi politik, kolonialisme membentuk struktur administrasi modern yang terkadang didasarkan pada kontrol kolonial. Pengenalan pemerintahan Barat menciptakan birokrasi yang mempengaruhi tatanan politik Indonesia. Pada sisi teknologi dan industri, transfer teknologi Barat dan pengaruh industrialisasi membawa perubahan signifikan dalam struktur ekonomi dan masyarakat. Perubahan struktural dalam masyarakat juga terlibat melalui urbanisasi. Dengan pertumbuhan ekonomi dan industri yang mendorong pembentukan kota-kota modern, dalam konteks ini terbentuknya kelas sosial baru mencerminkan perubahan sosial yang terjadi akibat kolonialisme. Kesadaran nasionalisme juga muncul sebagai reaksi terhadap penjajahan, membentuk identitas nasional dan merangsang semangat perjuangan kemerdekaan. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Jangan lupa like dan komen ya.